Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Lovely Math. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang rumus peluang. Nah, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan peluang. Dan kali ini kita akan membahas tentang rumus peluang ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ke teman-teman kalian ya, agar video ini semakin bermanfaat. Oke, yang pertama kali yang perlu kita perhatikan di saat mempelajari rumus peluang itu adalah istilah-istilah yang akan sering kita gunakan. Di sini ada 3 jenis istilah yang akan kita gunakan. Yang pertama, di dalam materi peluang, ada beberapa istilah yang sering digunakan, di antaranya adalah 1. Akan ada yang dikenal dengan ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Nanti setelah ini akan ada contoh-contoh dari ruang sampel ya. Kemudian istilah yang kedua adalah titik sampel. Titik sampel itu adalah anggota dari ruang sampel atau kejadian yang akan diamati. Dan yang ketiga adalah kejadian. Kejadian itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Oke. Lanjut. Kita lanjutkan ke contoh-contoh ruang sampel. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah dadu. Seperti yang kita ketahui itu, dadu itu sisinya ada 6. Ada mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Jadinya ada 6. Maka ruang sampelnya itu ada 6. Selanjutnya untuk 2 dadu, ruang sampelnya itu ada 36. Itu 36 ya. Kemudian 3 dadu dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh ruang sampel untuk dadu. Kemudian contoh-contoh ruang sampel untuk koin. 1 koin itu ruang sampelnya ada 2, apa aja, yaitu angka sama gambar. Kalau 2 koin itu ruang sampelnya ada 4. 3 koin ada 8 dan seterusnya untuk menghitung ruang sampel pada koin. Lanjut yang terakhir, contoh-contoh ruang sampel yang terakhir yang sering digunakan adalah kartu bridge. Kartu bridge ini ruang sampelnya ada 52. Apa saja 52 itu? Yang pernah kita tahu itu ada istilah scope, keriting, kemudian diamond, sama love. Pernah lihat ya kartu bridge seperti itu. Kemudian ada king, queen, sama jack. Nah, ketika digabungkan hasilnya nanti adalah 52. Lanjut ke rumus peluang. Apabila peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai NK. Jadi kalau kejadian K ada jumlah anggotanya itu namanya NK. Dapat dicari dengan rumus. Peluangnya adalah PK, artinya itu peluang kejadian K sama dengan NK dibagi dengan NS, dengan K adalah bagian dari S. Maksudnya begini. Peluang dari kejadian K itu sama dengan jumlah dari kejadian K dibagi dengan jumlah ruang sampel. Nah, ruang sampelnya seperti yang sudah dikasih contoh tadi. Nah, contoh soal untuk peluang. Pada pelemparan sebuah dadu, ini fokusnya pada satu dadu ya. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Nah, pertama, ditentukan dulu ruang sampel pada satu dadu. Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian NS-nya berarti sama dengan 6. Kan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlahnya ada 6. Kemudian kita tentukan sisi dadu genap. Sisi dadu genap di sini adalah angka 2, angka 4, sama angka 6. Berarti NK-nya ada 3. Maka peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 3/6. Tadi kan rumusnya adalah NK per NS. 3/6 itu sama dengan 0,5. Oke, demikianlah pembahasan kita tentang peluang.
ini kemarin sudah dibahas di minggu yang lalu, ini hanya sebagai penekanan saja untuk kita semua. Setelah ini akan ada sesi diskusi ya. Oke.